Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, hari ini Jumat saya kembali lagi memberikan sharing dalam video kali ini tentang industri yang banyak dibicarakan saat ini, batu bara. Ya, katanya batu bara ini sudah kedepannya udah tidak menarik lagi. Banyak sekali pendapat dan rata-rata itu pendapat analis saja. Analis yang mereka tidak tahu dalam tentang bisnis komoditi ini. Kalau kita tahu bahwa komoditas selalu mempunyai present value dan future value. Contoh batu bara. Anda bisa cek harga batu bara hari ini dan Anda juga bisa tahu batu bara tahun 2025 itu berapa. Anda boleh cek di Newcastle Index Price untuk batu bara, Anda bisa tahu. Nah, di situ membuktikan bahwa present value dan future value dari sebuah komoditas itu sudah dibentuk. So, jadi Anda nggak usah terlalu takut mikirin masa depan batu bara, ya. Dan fokus Anda mau jadi apa. Kalau Anda jadi stock trader, Anda juga nggak usah terlalu banyak mikirin fundamental, masa depan, ya. Wong Anda trading hari ini doang kok, ya. Trading, ya Anda scalping, ya scalping. Kalau Anda mau punya teknik investing, boleh saja. Saya kasih contoh hari ini saham ITNG. ITNG mau kurang apa? Coba Anda lihat, PER-nya 3,6. Dan kalau Anda lihat PER, PE ratio industri, di Indonesia 17-25 kali. Beberapa industri seperti batu bara bisa sampai 36 kali. Apa yang Anda takut? Contoh shipping company, Samudra Indonesia, PER-nya baru 2. Nah, itu salah satu contoh yang Anda bisa beli itu simpan. Kalau Anda menganut belief ataupun kepercayaan untuk fundamental dan disimpan jangka waktu panjang. Cuma ada yang bilang, Pak, kan kalau kita simpan panjang, lama naiknya. Nah, itulah mental. Kalau udah susah, terus mau jadi investor. Kalau Anda duitnya sedikit, Anda scalper aja. Ya, dapat duit, dapat atau habis-habis sekalian gitu. Jadi Anda nggak usah terlalu pusing mikirin. Ya. Dikasih saham yang bagus, Anda mikirinnya lama, Pak, naiknya. Terus, wah ini beli gaji sebulan habis. Loh, ini industri kapitalis. Ya, kalau Anda nggak siap, jangan main di sini. Pergi aja ke pasar Majestic, itu murah-murah di sana. Ya, 5.000 perak bisa beli kue di sana. Ya, jadi jangan berbolak-balik. Anda mau jadi stock trader ataupun mau jadi pemulung gitu. Nah, pemulung jelas yang dipungut barang yang udah jadi sampah. Nah, kalau Anda mau mungut saham, ya mungut saham yang murah, PE ratio-nya masih bagus, ya contoh Samudra Indonesia, contoh ITMG, itu PER-nya bagus, tapi jangan tanya kapan naiknya, Pak. Nah, ada juga yang fundamentalnya bagus, sahamnya gocap, tapi Pak nggak naik-naik, ya susah. Kalau mental penjudi dibawa jadi mental pedagang saham, menjadi investor saham, nggak akan kena, ya. Jadi coba cek setiap hari di RTI, Anda short, buat semua menjadi indeks pribadi Anda, pilih dan simpan. Ingat, investasi di saham itu beli dan simpan. Nggak usah dipikirkan kapan naik. Saya ada simpan saham 2 tahun lalu sampai sekarang nggak naik-naik, ya saya cuek aja. Biarin aja, nggak apa-apa. Fundamental bagus. Saya lihat di mall-mall produknya masih banyak, ya nggak terlalu pusing saya. Ya, saya jadi beli dan simpan. Saya jadi balik lagi ke industri batu bara, nggak ada yang perlu Anda khawatirkan. Kemarin juga sibuk-sibuk semua ngomong resesi. Saya dari 6 bulan lalu ngomong nggak ada resesi. Loh, sekarang sibuk membetulkan semua omongannya. Ya, nggak ada resesi tahun depan. Ya, cuma kita harus waspada aja. Banyak. Kenapa? Yang ngomong itu bukan pedagang ataupun pelaku pasar. Kalau kita di pasar itu tiap hari lihat putaran uang, kita tahu
outflow fund, inflow fund, itu mau kemana kita tahu. Jadi kita nggak usah terlalu mengkhawatirkan tahun depan resesi. Toh juga sekarang kantong Anda juga resesi kan. Sejauh sebelum ada berita resesi juga kantong Anda juga sudah penuh dengan resesi. Oke, sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk Anda. Jaga kesehatan. Oke, saya akan membahas topik tentang sunset industry. Sering kali kita dengar ya, pengamat, analis tentang sunset industry. Ngomongnya pinter, pakai data-data Google apa segala macam. Contoh, ada yang ngomong bahwa aki atau baterai mobil ataupun baterai itu sudah masuk sunset industry. Saya dengarin aja. 15 menit pertama saya punya impresi orang ini pinter sekali. Masuk ke menit 20 saya tahu ini copy paste. Saya tahu teori semua. Kelihatan orang yang praktikal sama teori itu sangat kelihatan. Pintar dia. Tapi begitu 15 menit ke atas kelihatan teori semua. Kalau kita bicara bisnis baterai, justru kalau saya mau bilang bisnis baterai itu bukan sunset industry, malah baru mulai. Loh, baru mulainya di mana Pak? Ya, Anda tahu aki mobil dulu fungsinya cuma untuk ngidupin mobil. Masuk starter, tenaga pertama pakai baterai, aki itu untuk ngidupin mobil. Benar nggak? Mobil zaman dulu. Tapi mobil zaman sekarang, fungsi aki bukan lagi untuk hanya sekedar ngidupin mobil. Fungsi aki untuk menghidupkan semua instrumen, semua sistem digital, elektronik, automation, apapun yang ada di dalam mobil, kontrol dan lain-lain menggunakan baterai. Artinya fungsi baterai tadi bergeser, tidak hanya sekedar untuk starter mobil, tetapi untuk menghidupkan semua fungsi-fungsi mobil. Bahkan untuk kapal selam, supaya dia tidak terdeteksi panas ataupun getar ataupun suara, kapal selam sekarang sudah menggunakan tenaga penggerak baterai, baik litium, whatever lah, apa namanya baterai itu, pokoknya untuk menggerakkan kapal selam itu udah pakai baterai. Jadi kita baru bicara baterai itu, belum sunset. Jadi kalau ada yang ngomong ini sedikit-dikit sunset, kayaknya kurang liburan gitu Pak. Ya. Dah sana pergi liburan ke Bali kayak kemana ya, supaya jangan ngomong-ngomong dikit-dikit sunset industri. Apa yang dibilang sunset industri? Nggak ada, ya. Baterai malah baru memulai industri baterai itu, belum sunset karena fungsinya sudah berubah, ya. Jadi belajarlah mentelaah satu masalah dengan studi kasus. Jangan baca Google, comot sana, comot sini, terus ngomong. Belajar membuat studi kasus. Nah, banyak contoh di Harvard. Di Harvard itu Anda bisa beli makalah-makalah atau studi kasus murah, cuma $3, $5, Anda beli, baca studi kasus. Universitas-universitas lain juga banyak menjual studi kasus, supaya Anda belajar punya daya nalar yang jauh dalam melihat suatu permasalahan, ya, tidak narrow mindset. Oke, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.